percetakannya Mazza Media yang mungkin timnya saya difasilitasi oleh Vakum untuk membantu editing, layouting dari buku ini karena saya bisanya nulis kok mas, kalau nge-layout dan lain-lain saya nggak bisa. Oh sama satu lagi saya biasanya ngeresepi mas biasanya seperti itu. Nulis resep apa? Nulis resep ya. Nulis resep. Oke. Terus yang kedua tadi terkait dengan konten puasa ya. Jadi yang bagus itu bukan berapa kalinya, tapi teraturnya mas. Gitu. Jadi kenapa puasa itu menyehatkan ya? Dari sisi kesehatan, dari sisi agama, karena kalau untuk dari sisi kesehatan itu karena keteraturan itu kan kita teratur kan ada sahur dan ada buka ya itu selama 30 hari ya, jadi itu yang membuat akhirnya organ-organ tubuh kita itu punya pola yang jelas kapan dia resting ya, kapan dia kemudian dia harus bekerja, jam-jamnya itu sudah paham. Tetapi kalau nanti kembali ke 3 kali gimana ya, nggak apa-apa juga kan teratur 3 kali. Yang justru banyak menyebabkan penyakit itu karena makannya nggak jelas mas. Hari ini sarapan, besok sarapannya jam 12 ya. Terus mungkin habis itu jam 12 ya jam 2 makan, jam 4 makan seperti itu. Jadi ketidakteraturan itu yang tidak bagus seperti itu. Jadi kuncinya itu aja. Ya ada di situ. Jadi sarannya seperti itu. Jadi pola makan yang teratur sehingga makanya sebenarnya take home message-nya adalah yang selama 1 bulan puasa ini sudah baik ya, harusnya nanti setelah puasa kita lanjutkan keteraturannya itu seperti itu. Gitu Mas Yoga. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Yang belakang Bapak. Siapa yang pegang mic? Oke, Mas, monggo Mas. Oh di sana Bapak itu nggak pegang. Sabar ya Mas ya. 35 menit lagi. Terima kasih. Saya Radi dari senu.co.id. Kebetulan saya tiap habis sakit kemarin sudah rutin konsumsi obat tiap hari. Yes. Nah, sakit apa ya Pak? Habis kena stroke. Oh ya, baik. Saya mau nanya, ketika ada kan aturan dokter itu ada yang 3 kali sehari, ada yang sebelum, ada yang sudah. Nah, ketika itu tadi sempat disampaikan, nah, mungkin kalau waktu mungkin bisa disiasati ya setelah berbuka atau apalah setelah sama sahur. Tapi makanan, jenis makanan yang apa yang aman ketika kita masih konsumsi obat? Kayak susu itu kan jelas dampak obatnya kan hanya berkurang. Terus kemudian ada buah yang mungkin ada pantangan, ketemu nanas akhirnya nggak karu-karuan kan gitu kan. Nah kira-kira tips yang untuk yang mengkonsumsi obat rutin ini gimana? Baik, terima kasih. Makasih Mas. Pertanyaan yang penting ini ya. Nomor 1 rulesnya adalah saya kalau selalu ngomong sama pasien-pasien saya, kalau ada yang punya penyakit apapun sakitnya ya, mungkin seperti Bapak tadi gejala stroke atau apa, nomor 1 rulesnya sebelum puasa konsultasikan dulu sama dokternya, boleh apa enggak puasa seperti itu ya. Kalau dokternya bilang boleh, maka baru tahapan selanjutnya kita meminta saran jadwal minum obat seperti itu. Karena begini, ada obat, jadi misalnya saya punya pasien autoimun ya mas, yang obatnya itu nggak bisa skip atau nggak bisa berubah jadwal. Ya berarti kalau seperti itu kan otomatis berarti nggak bisa puasa kan? Itu seperti itu dulu Pak. Nomor 1 itu. Jadi penilaian untuk bisa berpuasa itu harus dikonsultasikan dulu, terutama pada orang-orang yang memang ada komorbid, misalnya ada penyakit tertentu. Kalau dokternya bilang boleh berpuasa, baru kemudian kita tanya jadwal minum obatnya seperti itu Pak. Itu jadi dari jadwal minum obat seperti itu ya Pak ya. Saya kira kalau untuk obat-obat stroke, obat tensi, obat tadi diabetes yang harus disesuaikan ya Pak. Kalau obat yang lain bisa sesuai aturan minumnya bisa digeser. Nah, selanjutnya tadi terkait makanan Pak. Nah, makanan itu kembali lagi saya tergantung kita ini keluhannya apa. Tadi menyebutkan susu, betul, susu itu bukan nggak boleh Pak, tapi dengan obat yang diminum harus ada jarak. Jadi paling tidak itu 1 jam. Ya. Jadi boleh sebelumnya obat dulu baru susu, atau kalau sudah minum susu lebih jauh minum obatnya. Kenapa? Karena dia menetralkan, dan nggak cuma susu ya Pak, air kelapa. Ya, jadi air kelapa itu juga menetralkan. Jadi kalau misalnya mau minum itu berarti obatnya gimana? Dikasih jarak. Ya, bukan berarti nggak boleh. Terus kalau makanan-makanan yang lain, ya berarti yang berpantangan dengan sakitnya. Jadi misalnya tadi ngomong nanas, ya nek pasienku sakit lambung ya nggak bolehin makan nanas. Buah-buah yang high vitamin C kayak jeruk, jambu biji, sirsak, kiwi, nanas, stroberi ya nggak boleh kalau pasien lambung. Ya kalau pasien darah tinggi, stroke,
kolesterol ya berarti tinggi garam juga nggak boleh ya. Santan-santanan libur dulu. Terus kemudian ya pokoknya terlalu inilah jeroan-jeroan itu libur dulu. Jadi yang enak-enak libur ya. Enggak yang enaknya juga. Jadi sesuai dengan keluhannya Pak, seperti itu. Jadi mungkin nanti Bapak berkonsultasi dengan dokternya, kira-kira saya apa yang boleh, apa yang nggak boleh, seperti itu. Oke? Terima kasih Mas. Ini kayaknya mau jadi headline di seru.id. Silakan teman-teman. Monggo Mas mikrofonnya. Assalamualaikum Dok. Saya Dedi dari Suara Jatim Pos. Oke. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama mengenai buku ini. Apakah juga mengupas tip berpuasa sehat untuk anak-anak, lansia, juga penderita berbagai penyakit? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai harga Dok. Kira-kira berapa sih harga buku ini dan kira-kira dapat dibeli di mana saja? Itu aja Dok. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama itu jadi Puasa untuk anak-anak lansia gitu ya. iya itu belum Pak. Kayaknya mungkin itu bisa untuk edisi selanjutnya nih, edisi revisi mungkin ya. Karena kemarin saya juga baru dimintain tips oleh SD Anak Saleh. Karena kebetulan anak saya di Anak Saleh, saya dimintain tips buat anak-anak itu ya bagus juga ya. Harusnya nanti untuk selanjutnya dan untuk lansia mungkin ya Pak ya. Kalau untuk penyakit lain ada di dalam buku ini untuk hipertensi, diabetes, kemudian gangguan pencernaan, dan juga satu lagi penyakit jantung mungkin ya. Jadi itu kan temennya itu kolesterol, hipertensi itu. Terus yang kedua harganya, saya kok belum tahu ya harganya berapa ya kira-kira. Mas pantasnya piro sih Mas? Ada di mana aja sih Dok? Ada di mana aja pokoknya? Iya nggak tahu Pak, kok ini mau kita jual di mana ya Pak? Ini benar-benar karena ngejar momen, jadi sampai saya belum berpikir ini nanti akan ada di mana. Tapi kira-kira masih dibutuhkan ya? Feeling saya di semua marketplace harus ini, iya kan? Baik. Seperti Kira-kira piro sih Mas? nanti saya nanya sama ini. Nah ini itu Mas Kum, ini Pak Kum. Iya. Ini Mas Kum nih. Sekalian kita tanya. Iya. Pak Kum, nah tepat baru datang. Saya ditanya buku ini harganya berapa, terus mau dijual di mana? Saya bilang saya tanya sama Pak Kum aja tadi. Ini apa? Masih proses ISBN. Iya. Oh masih proses ISBN. Jadi ini masih belum yang karena waktunya harus cepat. Jadi ini privilege nih teman-teman media Iya, ya. benar. Wah, Ini tadi luar saya biasa. bilang, Tepuk tangan dong buat teman-teman media. ini emang edisi yang belum dijual karena belum ada ISBN-nya. Tapi memang ya saya rasa kalau memang butuh buku ini dibutuhkan mungkin ya. Ya cepat harusnya lah ISBN dipasarkan ya, Pak ya. Ya. Ya cocoknya 2.500.000 lah Mas. Belum Jangan, selesai. Pak. Bonus sepatu Onitsuka. Ngono loh Mas. buat olahraga. Iya. Seperti itu Mas. Jadi Iya. ditunggu ya nanti kita spill harganya dan juga didistribusikan di mana aja. Tapi kayaknya semua marketplace ada ya Pak Kum ya. Marketplace, toko buku mainstream kayak Gramet, Togamas, kayak gitu-gitu ya. Insya Allah ada semua. Di Majapahit mungkin juga ada bajakannya mungkin. Sekarang langsung membacakan. Sekarang langsung ya. Silakan ada lagi teman-teman. Monggo Mas. Kita terbuka loh, misalkan ada yang tanya pakai bahasa selain bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya ada translatornya. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Hafid Plus. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk orang-orang itu biasanya dari yang sebelumnya 1 tahun itu nggak berpuasa atau 11 bulan nggak berpuasa, terus tiba-tiba ada bulan puasa. Nah, butuh berapa hari untuk penyesuaian yang sebelumnya itu tidak mengalami berpuasa sampai yang berpuasa itu tadi? Iya itu. Nah, Masalah penyesuaian ini berarti ya. Iya. Silakan Dok. Ya, nanti sampai akhir ikut di sini kan ya? Ya. Sampai akhir ya, karena nanti tadi Oh, iya, nanti iya, di iya. presentasi saya Ada ada. coach juga ya. Ya, jadi itu menariknya dan makanya manfaatnya dan mungkin itu kalau saya bilang ini kebesaran agama Islam seperti itu karena sudah diatur dalam 1 tahun hidup kita 1 bulan itu di istilahnya kita diperintahkan untuk berpuasa ya. Jadi itu kalau tuh mobil itu kayak untuk turun mesin gitu ya. Jadi supaya dia itu terjadi detoksifikasi ya.
ternyata fase penyesuaian itu cukup 1-5 hari pertama, Mas. Nanti ada itu fase-fasenya itu ya. Jadi 5 hari pertama, bahkan seminggu pertama baru itu fase penyesuaian tubuh, di mana mungkin kita masih lemes, ngantuk ya, mungkin ada pusing dan sebagainya. Tapi kemudian pada fase itu tubuh kita ini menyesuaikan. Jadi setting di otak itu, setting hormon kita itu semua kan ada di otak ya. Itu sudah di set untuk dia bekerja di slow mo, jadi di mode pelan lah seperti itu, sehingga otomatis produksi hormonnya berkurang, terus tubuh itu udah dikasih sinyal bahwa ayo aktifkan cadangan makanan yang ada di dalam tubuh, ya, sehingga nanti karena sudah dikasih tahu nih, ini terakhir makan sahur, setelah itu kira-kira menjelang siang kan glukosa yang kita makan tuh 4-6 jam udah hilang kan, nah berarti setelah di atas jam 10 ke atas sudah ada sinyal bahwa ayo pecah cadangan gula, glikogen yang ada di dalam tubuh itu untuk menjadi sumber energi, seperti itu. Nah, menjelang 10 hari, jadi di atas 7 hari ya, di atas 7 hari itu dia udah ganti fasenya, itu sudah mulai penyesuaian. Kita udah nggak ngerasa terlalu capek ya, terus sudah nggak ngerasa terlalu lapar karena hormon atau asam lambungnya udah disetting untuk low seperti itu. Sehingga di menjelang 10 hari yang kedua kita udah merasa lebih fresh dan terjadi proses detoksifikasi. Jadi sel-sel yang mati itu semua dihilangkan seperti itu. Nah, kemudian masuk 10 hari yang ketiga baru itu ada proses namanya autofagi, kalau sekarang lagi ngelihat di googling gitu ya. Jadi di mana sel-sel yang rusak udah diganti dengan sel-sel yang baru. Harapannya di akhir 30 hari kita berpuasa itu kita menjadi lebih fresh. Jadi makanya kalau puasanya benar itu ya Bapak Ibu, harusnya dia itu jadi lebih sehat ya. Kulit muka jadi lebih glowing walaupun tidak harus perawatan gitu ya Mas sebelumnya. Karena apa? Itu sel-sel tubuh kita itu dia udah yang jelek-jelek itu udah terbuang digantikan dengan sel-sel yang baru. Jadi kembali ke pertanyaannya, berapa lama? Harusnya cukup 5 atau 7 hari pertama itu udah terjadi penyesuaian dari tubuh kita gitu Mas. Nanti lebih lengkap ikutan segmennya Dr. Siva ya. Iya. Berarti yang dijelaskan sama Dr. Siva itu tidak berlaku sama orang-orang yang puasanya mungkin jam 12 sudah makan duluan gitu. Iya, Mas, itu nggak kok jadi perasaanku sampean. Iya, itu masalah beda lagi tuh, karena saya sering ditanya apa bedanya puasa Ramadan sama intermittent fasting, itu beda lagi itu. Dan manfaatnya jauh berbeda, karena ada unsur satu hal lain yang tidak ada di intermittent fasting. Karena kita puasa Ramadan itu adalah ada unsur ibadah. Nah, itu nanti diikuti aja presentasi saya karena ada hubungan lain dengan ini pusat. Jero, nanti juga ada Pak Kiai soalnya Mas, jero lagi ya. Ini kayaknya sesi Q&A kita akhiri, tapi nanti kita persilakan kalau mau doorstop atau mau foto dengan Dr. Siva. Tapi sebelumnya Dok, tanpa mengurangi rasa hormat, bukunya tolong tunjukin ke khalayak, kita akan abadikan momen spesial. Boleh sambil berdiri ya Pak, silakan. Boleh di center. Silakan teman-teman mengabadikan momen spesial ini. Di center ya, di tengah boleh. Namanya nggak kelihatan. Gimana? Mana biar aja ya? Gimana Mas? Oke. Terima kasih yang sudah datang di Jinjin. Crossover ya. Masya Allah, luar biasa. Mewakili Dr. Siva kan, teman-teman media ngevideoin Dr. Siva, ngefotoin Dr. Siva. Kita ngevideoin juga Dr. Siva. Nah, untuk sesi tanya jawab kita kasih kesempatan di sesi berikutnya karena preskon kita jamnya terbatas. Teman-teman juga masih ada agenda bersama PBI. Sudah untuk sesi fotonya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Siva Mustika, spesialis penyakit dalam kaki Afinasi. Terima kasih bukunya. Ini bisa jadi oleh-oleh mudik lebaran juga ya. Ada yang spesial di dalam tas itu, selain buku ada kurma dan vitamin ya Bapak Ibu.
itu refleksi dari buku saya. Jadi mungkin saya ingat ada salah satu yang bilang, ngapain bikin buku ini, kan tips puasa itu banyak, dan maksudnya ya udahlah itu aja, bahkan googling juga ada. Nah, yang berbeda adalah saya mengulas manfaat kurma dan juga suplemen, yaitu zinc dan vitamin C ya. Dan mungkin itu simbolismenya ada suplemen ya, isinya vitamin C dan zinc dan kurma. Gitu mungkin tambahannya. Terima kasih. Keren. Kalau Terima kasih. kurang hubungi apotek. Oh iya, Nah, iya. Kalau kurang hubungi apotek terdekat, terus ada yang bilang kalau ini karena voucher mudik lebaran kan uang ya, terus minta ke mertua masing-masing ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih Dokter Siva. Nanti kita masih ada acara lagi di jam 4 sore, launching dari buku ini yang akan dihadiri oleh Wali Kota Malang. Insya Allah nanti akan hadir bersama kita semuanya. Teman-teman kalau mau ngobrol dengan Dokter Siva boleh. Kalau mau nyantai di sini, apa ya, ngecil dulu, ngecil tapi danau suguhan nih ya kan, belum buka puasa. Sabar. Oh iya, jangan lupa loh, follow Dokter Siva Mustika ya kan? Follow Dokter Siva Mustika Instagramnya. Di follow back nggak dok, teman-teman media? Di follow back dong. Ayo. Follow Dokter Siva Mustika. Oh ya, sign ya. Sebentar ya. Sebentar, nah ini nih. Keren loh. Ini buku manfaat sekali ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk difotokopi ya. Fotokopi, tunggu nanti setelah ISBN-nya keluar akan tersedia di semua marketplace dan juga bookstore langganan seluruh masyarakat Indonesia. Mbak, sambil nunggu Dokter Siva tanda tangan, Mbak ucapin sesuatu dong buat Dokter Siva untuk Ya, buku ini. Ya, saya kebetulan perkenalkan saya Rara, muridnya Dokter Siva. Wow, Ya, Assalamualaikum Rara. dok, terima kasih. Kamu sekarang jadi udah nggak pamang-pamang hujan lagi. Jadi sekarang di Dokter Siva. Alhamdulillah ya. Iya. Silakan Mbak Rara. Saya sebetulnya senang sekali Mas, karena beliau ini sangat sibuk di rumah sakit. Jadi mau bertemu tuh susah sekali, tapi kok sempat gitu nulis buku. Jadi sebetulnya tadi saya juga mau nanya sih sebetulnya. Gimana tipsnya Dokter Siva itu sebagai seorang sebagai seorang ibu, terus sebagai seorang dokter dan seorang penulis kok bisa menyimpulkan menulis seperti ini dan selainnya. Mbak Rara gumun ceritanya ini ya. Saya jujur terinspirasi sebetulnya. Luar biasa. Mbak Rara semoga juga bisa nulis buku. Silakan mengantri kalau mau sign buku dulu boleh ya Bu. Iya silakan Mbak Rara. Dia udah nggak jadi pawang hujan sekarang. Aku pengen teman-teman ngasih wishing buat Dokter Siva, ucapan apa yang disampaikan, silakan Mr. Coach dari penerbit, ayo dong, sukses ya buat Mas, suwun Mas. Ngasih apa ini saya? Iya, ngasih apa? Ya, kami ikut bangga juga dipercaya oleh Mas balik lagi ya. Dokter Siva untuk menerbitkan bukunya. Jujur ini buku yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya membahas masalah puasa saja, tapi lengkap dengan apa yang baik kita konsumsi ketika kita puasa, ketika kita sahur, kita baiknya mengkonsumsi apa, ketika kita berbuka baiknya konsumsi apa, sampai dengan bekal-bekal ketika kita sudah berlebaran. Jadi ini sangat cocok dibaca oleh orang yang semua orang yang ingin yang sedang berpuasa dan ingin merayakan lebaran dengan sehat. Seperti itu. Tapi ini rencananya akan didistribusikan di seluruh bookstore. Iya, rencananya demikian. Kalau ISBN-nya nanti sudah terbit, kita produksi banyak dan bisa didapatkan di marketplace dan bookstore. Berarti bulan ini nih? Habis hari raya. Habis hari raya. Luar biasa. Sukses ya. Siap. Terima kasih. Sukses semua buat keluarga besar Mas Zai. Mas Zai. Halo Mas, baru datang ya? Pasti kena macet. Saya mau tebakan nih, kira-kira berapa nomor sepatunya Dokter Siva Mustika? Kalau Mas jawabnya benar, kita kasih kesempatan konsultasi 1 menit dan tanda tangan buku.
Berapa nomor sepatunya Dokter Siva saat kelas 1 SD? Belum selesai. Ayo, kira-kira piro? 2 berapa Mas? 26. 26 ya. Kelas 1 SD bener ya 26? Boleh, silakan tanda tangan bukunya sama Dokter Siva. Boleh tanya langsung sama Dokter Siva. Apa kabar kalian yang ada di sebelah sini? Kak Rara, makasih ya Kak Rara. Udah dapat bukunya semua. Ini dari mana? Dari Polinema. Tiga-tiga nih. Dari Unmer. Kemarin ikut demo. Oh nggak sempat. Oh nggak sempat sih? Waktunya masih sempat demo. Apa kabar Mas? Yang pakai baju kotak-kotak ini Mas siapa? Dari mana? Saya Alfred dari Japos Malang. Terima kasih sudah rabu Mas. Ada yang ingin diucapin ke Dokter Siva? Mungkin kalau mau bertanya nanti jadi saya jawab. Aku lali loh Mas, nabung pertanyaan ngono kok wis yo, ya. Jadi ingat-ingat sekarang, nanti kita sampaikan lagi ya. Suaranya Mas Alfred ya. Terima kasih keluarga besar dari Malang. Sudah dapat tanda gara-gara nomor sepatu 26 sama di Kemang ya. Kita balik lagi nanti teman-teman jam 4 sore. Sambil nunggu jam 4 sore, saya mau sedikit cerita tentang Dokter Siva boleh. Tapi aku kalau mau stand up comedy gak nyiapin materinya dok. Tapi aku punya fan fact yang luar biasa nih Pak Pung. Jadi beberapa kali itu aku ke Banyuwangi karena sekalian dengan keluarga istri itu rumahnya di Banyuwangi. Jadi tetangga dekat sama Dokter Siva. Keluarga kita tahu Dokter Siva dan keluarganya Dokter Siva nggak tahu keluarga kita gitu loh ceritanya. Tapi dekat. Terus Dokter Siva di Banyuwangi itu sering sekali mengadakan acara pengobatan gratis. Jadi kalau sudah buka pengobatan gratis, Masya Allah yang antri banyak banget. Ada yang naik pickup, ada yang naik becak, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Terus ada yang nggak sakit pun juga datang. Tak tanyain, lo tante nggak sakit kok datang? Cuma pengen ketemu sama Dokter Siva. Masya Allah ya. Foto akhirnya. Dengan begitu dia mungkin happy. Dengan begitu happy. Terus udah gitu dapat vitamin ya dok, rata-rata banyak yang dapat vitamin. Udah dapat vitamin masih tetap ngotot nunggu antrian untuk foto bersama, selfie. Famous loh Dokter Siva di Banyuwangi ya. Cocok ya kalau jadi gubernur Jawa Timur. Jangan nanti diprotes pada saya. Ini kita nanti juga sambil nunggu wali kota Malang. Kita juga kehadiran Mas Kum, salah satu guest star kita. Ini dulu mantan vokalis Dewa 19. Mas Once namanya. Dari mana Mas? Mas siapa dari mana? Saya Eko dari Perpustakaan Anak Bangsa. Wah, dari Perpustakaan Anak Bangsa. Jadi buku ini nanti harus ada di rak Perpustakaan Anak Bangsa ya? Iya, biasanya kalau saya dapat buku hari ini langsung yang ngantri bisa sampai 50-100 orang. Wow, luar biasa nih Mas. Keren. Ada berapa buku di sana Mas? Koleksi kami ada sekitar 120.000 eksemplar. 120.000 eksemplar. Kalau buku kesehatan itu berapa persen dari seluruh 120.000 eksemplar? 5 sampai 8%. Oke, 5 sampai 8% ya kuotanya ya. Buku ini melengkapi kuota 5 sampai 8% di Perpustakaan Anak Bangsa. Di mana sih Mas tempatnya? Oh ini nggak Di Jabung, Kecamatan Jabung. Oh di Jabung. Dan itu terbuka untuk umum. Perpustakaan kami dari 98 sampai hari ini tidak pernah tutup satu detik pun. Jadi buka 24 jam. 24 jam luar biasa Jabung tahun 98. Iya, oh 3 kali diundang ini Andy. Oh iya harus mendampingi Mas ya. Sampai akhirnya Mas jadi Menteri Pendidikan nantinya. Amin. Dijenengi wongnya Mas ya, gak enak ngeru ya. Terima kasih ya Mas ya. Sukses. Jadi sekarang masih saya sebenarnya di partai dapat Mas. Yang ini pakai skema dia ini atau di tengah. Oh ini beda ya. Ini kalau ini di tengah, ini di alam. Monggo nanti katanya kira-kira jam berapa? Aku siapin 2 skema. Oh gitu. Jadi nanti sambutannya setelah overview ini aja Mas ya. Siva mungkin itu sementara. Karena beliau kan juga pasien. Soalnya nanti ada acara apa safari Ramadan juga. Berarti better yang ini aja. Sambil saya nanti konfirmasi juga pakai yang mana. Siapin 2 opsi memang. Untuk yang hadir ini ya benar Mas. Kita komisi foto, betul. Istri manajer supaya manajer
sudah hadir semua gitu terkonfirmasi. Ini lagi sholat di Alhamdulillah. Oh iya. PJN. Sebentar gitu. Siap. Cari konfirmasi. Iya. Setelah ini apa Pak? Langsung buat kita langsung masih belum cuma ketika ya opsi ini opsi ini rapat 1, 2, 3, 4 masih